Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujiatun NIM 22233091001. Pada hari ini saya mencoba untuk mereview pertemuan mata kuliah metabolisme gizi mikro dengan materi FE. Baiklah teman-teman semuanya, kita mencoba untuk bagaimana sih FE dari mulai prinsipnya, fungsinya, bagaimana metabolisme, apa saja sumbernya, dan bagaimana gangguan apabila terjadi kekurangan dari FE ini. Prinsip dari FE yang pertama adalah FE merupakan mikronutrien yang sangat esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana FE ini juga akan membentuk hemoglobin dalam darah dan juga sebagai pembawa oksigen dan elektron, dan juga FE berfungsi sebagai katalisator, di mana hormon-hormon memerlukan FE ini, diantaranya adalah oksigenesisasi dan hidrosilase, di mana FE juga sebagai transfer CO2 dan hidrogen pada rangkaian transfer elektron yang dianalisis yang diperkuat oleh fosfat organik. Lalu bagaimana dengan fungsi dari FE ini? Mungkin kita tahu salah satu fungsinya adalah sebagai pembentuk hemoglobin, di mana ada 6 kompartemen FE di dalam tubuh. Yang pertama adalah sebagai FE fungsional berupa hemoglobin. Yang kedua adalah di mana FE ini sebagai cadangan dalam bentuk ferritin, dan yang ketiga adalah ferritin dan hemosiderin sebagai cadangannya. Yang ketiga adalah FE transport, mungkin yang kita kenalnya sebagai transferin, di mana transferin ini berikatan dengan protein dan akan mengangkut FE ke setiap bagian, ke antar jaringan. Yang keempat adalah FE peroxim. Contohnya adalah seperti mioglobin. Yang kelima adalah dalam bentuk enzim seperti sitoksin, katalase, dan peroksidase. Yang keenam adalah full FE labil, yaitu adanya dengan penumpukan ion-ion FE di dalam tubuh. Dan mungkin kita akan mengetahui bagaimana sih caranya metabolisme FE di dalam tubuh kita. Metabolisme FE di dalam tubuh tentu ada penyerapan, adanya pengangkutan, adanya pemanfaatan, penyimpanan, dan juga pengeluaran. Penyerapan FE ada dalam usus halus, dan pengangkutannya akan dibantu dengan protein untuk pengikatnya, dan pemanfaatannya kita sebagai tahu bahwa di mana fungsinya adalah akan mengikat oksigen dan protein untuk disalurkan ke seluruh tubuh dan jaringan. Dan penyimpanan FE kita juga sudah disampaikan di depan bahwa penyimpanannya dalam bentuk ferritin, dan pengeluarannya lebih banyak melalui feses, keringat, dan kulit. Sumber FE dalam metabolisme yang paling banyak kita dapatkan adalah dari perusakan sel darah merah. Yang kedua adalah dari penyimpanan, sebagai sumbernya tentunya adalah ferritin, dan yang ketiga adalah yang diserap melalui makanan di dalam usus halus. Kebutuhannya setiap harinya adalah
antara 20 sampai 30 mg Fe dari keseluruhan itu, dan hanya kebanyakan dan hanya 1 miligram itu penyerapan didapat dari makanan. Dan bagaimana sirkulasi Fe masuk ke dalam tubuh kita antara 10 sampai 20 mg, dan yang diserap oleh tubuh hanya 10% saja. Dari 10% itu 70% di metabolisme dengan prosesnya eritropoiesis. Yang kedua adalah 10 sampai 20% disimpan dalam bentuk ferritin, dan yang 5 sampai 15% itu digunakan oleh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyerapan tentunya adalah ketersediaan. Kedua adalah nilai penyerapannya, bioavailable-nya. Yang ketiga adalah faktor penghambatnya. Gangguan metabolisme apa saja sih? Tentunya kita tahu apabila kita kekurangan Fe, maka akibatnya adalah anemia, di mana ada 4 tingkatan anemia. Yang pertama adalah cadangan Fe berkurang, tapi di dalam sel darah merah dan jaringan masih normal. Tingkatan yang kedua adalah anemia kurang Fe dini, di mana cadangan makin berkurang dan mungkin sampai akan mencapai 0, tetapi sel darah merah dan jaringan masih normal. Yang ketiga adalah kurang Fe lanjut, di mana cadangan makin berkurang dan sel darah merah serta di jaringan itu masih normal. Dan yang keempat adalah kurang Fe lanjutan, di mana Fe dalam jaringan dan di cadangan itu sudah mulai berkurang. Sebabnya apa sih penyebab dari gangguan metabolisme Fe ini? Di mana salah satunya adalah karena intik makanan yang kurang dari asupan yang mengandung Fe. Yang kedua, karena meningkatnya kebutuhan seperti pada anak dan ibu hamil. Yang ketiga adalah karena adanya pendarahan atau karena adanya infeksi seperti kecacingan. Dan yang keempat adalah karena adanya penurunan cadangan dan adanya penghambat dari inhibitor itu. Mungkin ini saja yang saya dapat review dari materi tentang Fe, mata kuliah metabolisme gizi mikro, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat minimalnya untuk diri saya sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.